Shalom, selamat pagi kepada Ibu Murni selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen kelas 2 dan kepada teman-teman sekalian. Maka dari itu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait pada LGBT terhadap pandangan Kristen. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Intan Septiana Joguguk dengan NIM 232110101106 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yohanes Lutonga dengan NIM 23181020101081. Perkenalkan, nama saya Rizky Olajuwon Santoso dengan NIM 232410101019 dari Prodi Sistem Informasi. Nama saya Febriani M. Stanggang dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 232410102062. Perkenalkan, nama saya Joel Maruba Manung dengan NIM 231910901016 dari Prodi Teknik Pertambangan. Ada yang tahu nggak tahun berapa gay dan lesbian mulai tersebar di Indonesia? Benar, yaitu pada tahun 1980-an, yang dimana penyebarannya melalui media cetak dan pembentukannya yaitu dengan kelompok-kelompok kecil. Yang dimana pada tahun 1990-an, kelompok kecil ini semakin berkembang dan di berbagai tempat kecil lainnya. Dan pada abad 20-an, kaum LGBT dengan orientasi dan identitas homoseksual mulai muncul di kota-kota besar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, homoseksual adalah penyimpangan seksual yang semakin merebak dan semakin banyak, yang dimana termasuk pelakunya adalah orang Kristen. Gereja yang terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat ikut terdampak atas keberadaan kaum LGBT ini, di mana komunitas LGBT semakin berani menampakkan eksistensinya di kehidupan bermasyarakat. Kaum homoseksual ini semakin berkembang pesat di era perkembangan zaman, yang dimana apalagi pada penggunaan media sosial, di mana mereka merasa aman karena identitas mereka dapat disembunyikan. Media sosial atau platform yang biasanya digunakan adalah seperti TikTok, Twitter, dan Instagram, dan platform untuk pendukung kaum LGBT tersebut, yang dimana mereka dapat menyembunyikan identitas mereka. Para kaum LGBT merasakan kecemasan yang mendalam akibat stigma negatif dari masyarakat, di mana kondisi lainnya adalah terjadinya ketidakseimbangan antara konsep diri mereka atau bahkan konsep diri mereka menjadi yang negatif. Oleh karena itu, gereja seharusnya tidak menolak pribadinya atau tidak menolak dirinya, tetapi gereja harus menerima dan membimbing dan membawanya ke jalan yang benar berdasarkan Alkitab. Meskipun Alkitab mengatakan bahwa LGBT adalah kekejian yang negatif, tetapi gereja harus mampu menjadi agen yang dapat membawanya ke jalan yang benar. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pengertian dari LGBT adalah suatu perbuatan bersama yang melanggar suatu kesusilaan atau suatu peraturan antara dua orang yang jenis kelaminnya sama, yaitu seperti antara laki-laki dan laki-laki ataupun antara perempuan dan perempuan. Menurut pandangan Kristen yang mengacu pada Alkitab, dijelaskan bahwa Tuhan tidak menciptakan seseorang dengan keinginan homoseksual ataupun transgender. LGBT bukanlah alasan untuk hidup dalam dosa dengan mengikuti dorongan yang bertentangan dengan ajaran agama. Alkitab menekankan bahwa semua dosa, termasuk LGBT, dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, homoseks adalah salah satu contoh perilaku yang dianggap menghalangi seseorang masuk kerajaan Allah. Namun, Alkitab juga mengajarkan bahwa pengampunan Allah tersedia bagi semua orang, termasuk kaum LGBT. Jika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, Allah memberikan kekuatan untuk mengatasi dosa termasuk LGBT kepada setiap orang yang mengandalkan iman mereka kepadanya. Dalam pandangan ini, pesan utama adalah bahwa pengampunan, transformasi, dan pertobatan mungkin bagi semua individu, termasuk yang beridentitas LGBT, melalui iman dan hubungan dengan Kristus. Atau referensi Alkitab yang jelas-jelas menentang LGBT. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini para pendukung dan mereka yang secara terlibat di LGBT mulai terang-terangan mengumbarkan diri mereka di media, baik melalui TV atau online. Alkitab jelas mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia adalah laki-laki dan perempuan di dalam Kejadian 1 ayat 27-28.
yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Tuhan memberi perintah yang jelas bahwa kita beranak cucu dan bertambah banyak. Apakah laki-laki dengan laki-laki dapat menghasilkan keturunan? Tentu saja tidak. Kemudian ada tertulis dalam Kejadian 19 ayat 4-5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengumpul rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami memakai mereka. Konteks dalam ayat ini adalah bahwa masyarakat kota Sodom yang menganut paham gay atau seks dengan sesama jenis. Hal itu terbukti saat malaikat yang datang di kota Sodom, mereka hendak melakukan hubungan seks sesama jenis dengan para malaikat. Karena itulah Tuhan marah dan kemudian memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian ada yang tertulis dalam Markus 10 ayat 6-8 yang berbunyi, sebab pada awal dunia Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu akan menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Yesus sendiri mengatakan bahwa sejak awal dunia Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kesimpulan, pandangan Alkitab tentang LGBT menjadi subjek perdebatan yang kompleks dalam komunitas Kristen. Ada beberapa teks dalam Alkitab yang sering dikutip dalam konteks ini dan interpretasinya bervariasi. Banyak Kristen modern menganggap teks-teks ini harus dipahami dalam konteks sejarah mereka meskipun terdapat perbedaan pandangan, kasih, pengampunan, dan penilaian hati manusia dianggap sebagai pedoman dalam menghadapi isu LGBT dalam konteks agama Kristen. Saran, yang pertama, menghargai perbedaan pandangan tentang LGBT dalam konteks agama Kristen. Yang kedua, menerima orang-orang LGBT sebagai pribadi dan membimbing mereka kepada kebenaran berdasarkan Alkitab. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan dan pemahaman yang baik untuk masyarakat mengenai LGBT agar tidak terjadi stigma negatif dan ketidakseimbangan konsep diri yang dapat merugikan kaum LGBT tersebut.